Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Muhammad Hasan Sofyan. Saya berasal dari kelas MA 18B2. Ingin menyampaikan materi sumber dana bank dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum kegiatan usaha bank. Yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Contohnya, tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana. Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa lain. Kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan. Contohnya, seperti pelayanan transfer uang antar bank. Oke, selanjutnya tentang pengertian dan sifat dana bank. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai bank dalam kegiatan operasionalnya. Sifat dari sumber dana. Yang pertama, loanable funds. Dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga. Yang kedua, unloanable funds. Dan dana yang hanya bisa digunakan sebagai primary reserve. Yang ketiga, equity fund. Dana yang dapat dialokasikan terdapat aktiva tetap. Oke, selanjutnya sumber dana bank. Yang pertama, dana intern adalah dana yang bersumber dari dalam bank. Contohnya seperti modal inti dan modal pelengkap. Yang kedua, dana ekstern. Dana-dana yang berasal dari masyarakat luas. Contohnya seperti giro, tabungan, dan deposit. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Contohnya kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang keempat, pinjaman antar bank. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga, pasar uang. Selanjutnya tentang pengertian cek. Pengertian cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Cek juga dapat terbilang sah dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan contoh berita yang bersangkutan dengan materi tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, PT Bank Mayapada Internasional Tbk akan memperkuat kinerja melalui penambahan modal sebesar 4,5 triliun rupiah. Penguatan kinerja akan dilakukan bertahap melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue yang akan digelar pada akhir tahun 2020. Dato Sri Tahir selaku pemilik serta pemegang saham pengendali Bank Mayapada menegaskan usahanya dalam kondisi yang sehat. Namun penambahan modal tetap dilakukan untuk memperkokoh permodalan serta sebagai antisipasi dampak perburukan ekonomi domestik karena pandemi COVID-19. Saat ini ia telah menyetorkan dana sebesar 3,75 triliun rupiah. Pada September mendatang, setoran modal akan ditambah sebesar 750 miliar rupiah. Suntikan dana terbukti meningkatkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio pada permodalan bank yang berdiri tahun 1989 ini. Rasio kecukupan modal Bank Mayapada saat ini menyentuh angka 17,97% dan termasuk angka tertinggi di industri perbankan Indonesia. Kita tambah modal, tambah modal 3,75 triliun, bukan 375 miliar, 3,75 triliun. Ini hal yang langka loh, dalam keadaan sekarang langka. Saya kok tidak yakin
ada bank lain yang melakukan. Saya melakukan, sudah melakukan. Dan untuk itu, saya punya pemikiran cuma satu. Nasabah itu harus dijamin. Tidak boleh ada satu nasabah pun yang dirugikan oleh karena Bank Maya Pada. Ini kita komit, dan sekarang saya tampil di paling depan. Saya mengatakan demikian, ini pernyataan saya dan komit saya. Saya jaga bank ini, dan saya tadi mengatakan, kapanpun diperlukan oleh OJK, saya akan tambah modal di luar 4,5 triliun, tambah sampai 10 triliun lagi untuk memperkuat bank. Penambahan modal bukan sekadar penguatan kinerja perusahaan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan nasabah. Bagi Dato Sri Tahir, penguatan modal mampu memberikan rasa tenang bagi para nasabah Bank Maya Pada, terutama di tengah badai pandemi seperti saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Oke, setelah kita melihat berita tersebut, saya akan menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, pemilik perusahaan itu berani untuk menyuntikkan dana bagi perusahaannya sebesar 4,5 triliun. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat berani. Dalam masa pandemi ini, pemilik bank berani menyuntikkan dana. Hal tersebut bukan hanya bertujuan untuk memperkokoh permodalan serta mengantisipasi dampak negatif dari masa pandemi COVID-19 ini. Dan suntikan dana ini pun meningkatkan rasio pencukupan modal pada pemodal bank. Dan bukan hanya itu, pemilik dari bank ini pun memikirkan bagi para nasabah agar nasabah itu dapat dijamin dan tidak ada nasabah yang akan dirugikan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.